Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi pada pertemuan mata kuliah sistem pendukung pengambilan keputusan. Kali ini merupakan pertemuan kedua kita dengan topik bahasan pada pertemuan ini berfokus pada konsep dasar pengambilan keputusan yang terdiri dari komponen atau subsistem dari DSS atau SPPK itu sendiri. Terus yang kedua itu berkaitan dan sistem secara umum, sistem dalam DSS secara umum. Dan yang kedua itu adalah fase pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Simons. Ada 4 fase, kita akan bahas nanti. Gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita membahas tentang yang pertama itu tentang bagan atau skematik dari DSS itu sendiri dan SPK itu sendiri. Nah, DSS atau SPPK itu yang pertama ada beberapa bagian atau beberapa subsistem penting di sini. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada namanya data management, model management, knowledge based subsystem, dan user interface. Ketiga ini atau keempat ini bersumber pada data yang data merupakan data eksternal ataupun data internal, gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah itu ada model manajemen yang nanti akan diekstrak menjadi sebuah model. Model tersebut barulah digunakan di dalam knowledge based subsystem dan digunakan pada user interface. Gitu ya. Oke, kita akan bahas satu-satu bahwa yang pertama adalah data manajemen subsystem. Data manajemen subsystem itu terdiri dari sebuah database yang mengandung data yang relevan, data yang berkaitan. Berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang suatu situasi. Data manajemen subsystem ini diatur oleh sebuah software yang biasa kita kenal dengan database management system atau DBMS. Gitu ya. Nah, data manajemen system ini juga terhubung dengan apa? Dengan data warehouse. Kalau kita bicara tentang warehouse, nanti kita akan bicara tentang big data. Oke ya. Untuk apa big data? Untuk ini melakukan analisis data yang besar. Dengan data yang besar tersebut terdapat banyak data yang penting, katakanlah seperti itu. Kalau dalam commerce banyak data yang bisa kita analisis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih optimal, seperti itu. Nah, terus yang kedua, selain data manajemen subsistem, itu adalah data manajemen model manajemen subsistem. Model manajemen subsistem itu merupakan sekumpulan atau package software atau sebuah paket software yang terdiri dari finansial, model, statistikal, terus manajemen science atau model kuantitatif lainnya yang menyediakan sistem analisis yang compatible, yang sesuai, appropriate, yang tepat pada software manajemen. Gitu ya. Oke. Terus yang ketiga itu adalah user interface, di mana sebuah user, katakan di sini pengguna, itu berkomunikasi dan memberikan sebuah perintah kepada DSS itu sendiri. Nah,
pengguna atau user itu merupakan bagian dari sebuah sistem DSS ini. Nah, kalau narasinya seperti ini, maka sistem yang dibuat atau sistem DSS ini merupakan sistem yang semi otomatis. Nah, yang keempat itu adalah knowledge based management subsystem, di mana subsistem ini dapat melakukan support atau mendukung pada subsistem lainnya atau sebagai komponen yang independen. Komponen ini menyediakan kepintaran atau kepintaran buatan untuk membuat keputusannya sendiri. Gitu ya. Nah, selain ada 4 komponen besar penyusun DSS, kita akan bahas tentang sistemnya itu sendiri. Nah, sistem bisa kita lihat di sini. Pada bagian ini merupakan diagram sistem dan environment-nya, di mana sistem merupakan bagian atau gambar yang dalam kotak putih ini adalah flow atau diagram sistem, di mana sistem itu terdiri dari minimal ada input, ada proses, dan ada output. Kalau kita bicara tentang input, seperti yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama, input itu adalah sumber daya, resource, gitu kan? Cost atau biaya, katakanlah biaya produksi, raw material, bahan baku, kayak gitu. Proses itu merupakan prosedur, program, alat, aktivitas, atau sebuah decision itu sendiri, sebuah keputusan itu sendiri. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah sebuah performance, produk yang sudah jadi, dan sebuah service atau layanan yang sudah diberikan. Nah, dari output tersebut akan didapatkan feedback. Dari feedback tersebut digunakan oleh decision maker untuk apa? Untuk memperbaiki sistem itu sendiri. Gitu ya. Sistem itu bisa yang diperbaiki itu bisa input, bisa proses, dan juga bisa keduanya. Nah, selain diagram atau flow dalam sistem yang ada pada lingkaran kuning atau kotak kuning itu, di luarnya itu ada boundary atau sistem boundary atau batasannya itu menyekat antara apa dan apa, menyekat antara sistem dengan environment atau lingkungannya, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah environment dan lingkungannya itu apa toh? Nah, environment atau lingkungannya itu bisa berupa pemerintah, kompetitor, regulasi dari bank, pinjaman kaitannya di sini, stakeholdersnya gimana, vendor, katakanlah di sini keadaan cuaca atau keadaan wilayah, customernya itu sendiri. Salah satu contoh yang saya angkat adalah government atau pemerintah. Di sini yang dimaksud adalah, katakanlah saya ambil salah satu contoh intervensi dari pemerintah. Nah, kalau dalam commerce, katakanlah di sini adalah kasusnya adalah commerce atau perdagangan. Kalau kita bicara tentang hal itu, bisa kita bandingkan antara cara dua presiden terdahulu, katakanlah di sini Pak Jokowi dan Pak SBY, cara mereka untuk melakukan intervensi suatu proses perdagangan, katakanlah di sini UMKM skopnya berbeda, gitu ya. Kenapa berbeda? Karena berkembangnya waktu, teknologinya semakin berkembang, kedekatan emosionalnya juga berbeda. Itu yang menyebabkan intervensi pemerintah ataupun sikap dari pemerintah berbeda. Katakanlah di sini Pak SBY ataupun Pak Jokowi. Nah, dulu zamannya SBY
dan zamannya Pak Jokowi memiliki ini bukan subjektivitas tapi ini realita, memiliki kondisi yang berbeda. Pak SBY dengan kondisi teknologi yang dulu, Pak Jokowi dan kondisi yang sekarang, di mana hal ini semakin menuntut Pak Jokowi untuk lebih terbuka dengan kondisi sekarang. Nah, sekarang Pak Jokowi lebih, atau karena sering terbuka atau karena teknologinya sangat berkembang sekarang, menyebabkan keterbukaan lebih tinggi daripada Pak SBY. Bukan karena subjektivitas, karena emang perkembangan teknologi yang semakin cepat dan semakin semakin berkembang. Nah, Pak SBY mungkin terbuka tapi tidak sekelihatan oleh Pak Jokowi, gitu ya. Nah, dengan keterbukaan dari Pak Jokowi tersebut memacu apa? Memacu Pak Jokowi untuk melakukan intervensi UMKM. Caranya bagaimana? Simple, dulu waktu adanya UMKM yang dimotori oleh anak muda dalam bidang otomotif, Pak Jokowi pemesan satu kendaraan motor gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh intervensi pemerintah, katakan di sini seorang presiden untuk melakukan intervensi UMKM. Nah, beda caranya dengan Pak SBY, tidak terbuka sekarang. Pasti Pak SBY juga cenderung dengan yang UMKM, tapi perbedaannya adalah keterbukaannya nggak sebesar sekarang. Intervensi pemerintah juga nggak terlalu terlihat. Kenapa? Karena emang sosial media itu cenderung belum semasif sekarang. Seperti itu ya. Nah, saya kembalikan lagi kepada diagram. Kalau kita bicara diagram seperti ini, kita bahas per titiknya. Sebelum bahas per titiknya, saya ingin bahas tentang sistemnya secara umum itu sendiri. Nah, sistem adalah sekumpulan dari objek-objek seperti orang, resource, konsep, prosedur yang ditujukan untuk apa? Untuk melakukan fungsi tertentu. Tujuan besarnya untuk apa? Untuk memenuhi suatu tujuan. Gitu ya. Nah, sistem itu sendiri ada 3 bagian penting, yaitu adalah inputnya sendiri, seperti tadi ada resource, ada cost, ada material raw, terus ada prosesnya, terus ada outputnya. Nah, input itu apa? Input itu adalah semua elemen yang masuk pada sistem. Contohnya apa? Bahan baku, gitu kan? Oke, apalagi pasien, katakanlah di sini merupakan sebuah inputan ke dalam rumah sakit, katakanlah seperti itu. Proses itu merupakan, yang kedua itu adalah proses itu merupakan transformasi elemen-elemen dari input menjadi output. Proses merupakan transformasi perubahan elemen-elemen tersebut dari input ke output. Nah, terus yang ketiga itu output sendiri. Output sendiri itu merupakan produk jadi atau hasil dari suatu proses dalam sistem. Gitu ya. Nah, feedback, apa itu feedback? Terkadang dalam sistem itu ada feedback. Feedback itu merupakan aliran informasi dari komponen output ke pengambil keputusan, ke user atau ke decision maker-nya. Untuk apa? Untuk memperhitungkan output atau untuk mengevaluasi output atau hasil kerja. Digunakan untuk apa? Untuk pengontrol. Hasil tersebut digunakan untuk apa? Untuk mengkontrol
ataupun bisa untuk memodifikasi suatu sistem itu sendiri. Bisa memodifikasi dari inputnya, ataupun proses, ataupun keduanya. Gitu ya. Nah, sekarang environment. Environment atau lingkungan merupakan suatu berbagai elemen yang terletak di luar suatu input, output, ataupun proses. Namun, mereka dapat mempengaruhi kinerja atau tujuan suatu sistem. Gitu ya. Balik lagi ke contoh tadi. Jika environment-nya adalah suatu government atau intervensi pemerintah, katakan di situ, suatu sistem yang dibuat pada zaman Pak SBY dan pada zaman Pak Jokowi, di mana ada perbedaan teknologi, perkembangan teknologi yang menuntut keterbukaan yang semakin besar di sini Pak Jokowi dan cara-cara dia sendiri untuk melakukan intervensi UMKM dengan kaitannya untuk mempromosikan produk-produk Indonesia, katakanlah seperti itu. Hal ini menuntut sistem, katakan di sini sebuah sistem pengambil keputusan itu berbeda dari sistem pengambil keputusan yang ada pada zamannya Pak SBY. Gitu ya. Kita bicara tentang subjektivitas, bukan bicara tentang subjektivitas, kita bicara tentang satu indikator pembedanya, yaitu adalah teknologi perkembangan teknologi yang menjadi batasan umum antara dua presiden ini, gitu ya. Oke. Selanjutnya, itu merupakan batas atau pemisah dari suatu sistem dengan environment-nya. Gitu. Nah, ini diagramnya tadi. Setelah itu ada dua tipe sistem. Yaitu yang pertama adalah sistem itu bisa bisa tertutup atau closed system, yaitu sistem yang merepresentasikan derajat kemandirian. Sistemnya itu mandiri, nggak terpengaruh, nggak tergantung sama sekali dengan yang environment-nya, katakanlah seperti itu. Nah, ada sistem yang terbuka, di mana terdapat atau tergantung atau memiliki ketergantungan pada lingkungannya. Oke, sistem ini menerima input berupa informasi, energi, dan material dari lingkungannya. Catatan di sini bukan input dari dalam sistem itu sendiri, tapi input dari lingkungannya. Dia lebih fleksibel dengan lingkungannya. Nah, kuncinya di sana. Terbuka dia lebih fleksibel, tertutup dia lebih fix atau kaku, katakanlah seperti itu. Nah, terbuka ini juga atau sistem terbuka ini juga bisa memberikan outputnya kembali ke lingkungan tersebut, gitu ya. Nah, oke, terus bagaimana cara mengukur suatu sistem tersebut? Minimal ada dua cara sistem untuk mengukur atau tolak ukur dari sistem: efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu merupakan derajat seberapa banyak tujuan sistem itu tercapai. Derajat seberapa banyak tujuan dari sistem tersebut tercapai. Gitu. Nah, ini mengacu pada hasil atau output dari sebuah sistem. Kalau efisiensi itu adalah ukuran penggunaan input untuk mencapai tujuan. Kalau tadi derajat banyaknya tujuan yang tercapai atau output, berarti di sini kalau efisiensi itu ukuran menggunakan atau penggunaan input untuk mencapai tujuan, gitu ya. Contohnya, seberapa banyak uang yang digunakan untuk mendapatkan level tertentu dalam penjualan. Efisiensi. Semakin efisien berarti inputnya itu juga semakin minim, katakanlah seperti itu. Semakin efektivitas juga semakin katakanlah dengan efisien atau dana atau input yang cenderung minim bisa mendapatkan suatu tujuan yang lebih
besar, katakanlah seperti itu. Tapi efektivitas dan efisiensi itu tidak selalu beriringan. Efisiensi dan efektivitas mungkin bisa nggak bisa efektivitasnya tinggi, efisiensinya juga tinggi, itu nggak bisa juga. Oke ya, sama kasusnya seperti ini. Kalau dalam COVID kan ada dua apa itu namanya, dua bidang atau ya dua ranah ekonomi dan ranah kesehatan. Kalau kita ingin meningkatkan ekonomi, kemungkinan kesehatannya juga akan berkorban. Nah, untuk mendapatkan titik yang pas, maka titik inilah yang pas. Katakanlah di sini semakin tinggi ekonomi atau semakin tinggi efektivitasnya, efisiensinya juga akan semakin menurun. Maka untuk mendapatkan sistem yang bagus itu cenderung berada pada tengah-tengah di sini. Gitu ya. Nah, permodelan dari SPPK itu sendiri karakter utamanya itu ada pada perolehan model. Model merupakan representasi yang sederhana atau gambaran umum dari sebuah kenyataan. Jenis model dalam SPPK itu ada tiga. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah yang ketiga, yaitu yang pertama adalah ikonik, analog, dan matematis atau kuantitatif. Nah, kita fokus pada yang ketiga, matematis. Contohnya seperti ini. Kalau kalian ingat pelajaran SMA, ini untuk menemukan laba terbesar. Pernah kan kalian? Nah, ada soal di sini. Tujuan dari sebuah perusahaan di sini adalah untuk memaksimalkan profit. Pasti itu kan? Nah, rumus profit itu adalah seperti ini. 800x1 tambah 8.000 x1 tambah 12.000 x2. Katakan di sini adalah x1 adalah PC 7, x2 itu adalah PC 8. Nah, yang uncontrol variabelnya atau variabel yang tidak terkontrolnya itu terdiri dari batasan pekerja atau biaya pekerja. Batasan pekerja itu adalah 300x1 tambah 500x2. Dia harus kurang dari 200.000 dalam satu hari. Nah, batasan budgetnya itu sendiri itu adalah 10.000x1 tambah 15.000x2 itu harus kurang dari 8 juta dolar. Persyaratan marketingnya itu produksi X1 itu lebih besar sama dengan 100 unit. Nah, dari profit atau rumus profitnya tadi dan batasan pegawai, gaji pegawai, batasan budgetnya, terus biaya atau requirement marketingnya, didapatkan hasil untuk mendapatkan X yang tertinggi atau profit yang tertinggi, maka kita harus melakukan produksi X1 itu 666.667 unit X1, tapi X2 dia tidak ada, kita tidak memproduksi sama sekali. Nah, dengan banyak X1 dan X2 tersebut, kita akan dapat untung 5.333.333. Kalau kalian masih ingat, konsepnya kan cukup simpel kan. Kita bikin graf XY, grafnya kan dulu seperti ini kan. Sini katakanlah seperti itu, terus ini katakanlah seperti itu. Nah, ada beberapa titik kemungkinan mendapatkan hasil tertinggi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari tersebut akan dimasukkan atau diujikan. Nah, sehingga yang mendapatkan nilai atau nilai profit yang tertinggi itulah merupakan solusi dari persamaan linear ini. Nah,
gitu ya. Tadi sama ya tadi bahwa ada X1, X2 tujuannya adalah untuk memaksimalkan profit dengan catatan kontrol ketetapan atau batasan gaji pegawai sekian, budgetnya sekian, terus produktif atau marketingnya sekian, dengan rumus profitnya Z-nya adalah sekian, maka didapatkanlah X dan X1 dan X2 yang memiliki yang akan mendapat atau yang akan menghasilkan profit yang maksimal, katakanlah seperti itu. Nah, keuntungan model matematis seperti tadi itu biaya analisis model itu lebih murah daripada percobaan trial dan error seperti yang tradisional, gitu ya. Terus yang kedua, model memungkinkan untuk menyingkat waktu tanpa harus melakukan trial dan error, gitu kan. Narasinya seperti itu. Nah, yang ketiga, memanipulasi model itu lebih mudah daripada melakukan uji pada lapangan, uji pada sistem nyata, gitu ya. Terus lingkungan atau environment sekarang itu cenderung ketidakpastiannya tinggi. Dan yang kelima, penggunaan model matematis bisa menjadikan analisis, bisa dilakukan analisis dengan beberapa kemungkinan solusi. Seperti yang tadi ada beberapa titik tadi, ada 5 titik tadi yang menjadi kemungkinan solusinya. Nah, gitu ya. Nah, terus bahasan yang kedua kita adalah fase dalam pengambilan keputusan. Menurut Simon pada 1977, fase intelijen, fase design, fase choice, dan fase implementation. Fase 1 sampai 3 merupakan fase atau dasar pengambilan keputusan, sedangkan yang terakhir atau diakhiri dengan suatu rekomendasi, gitu ya. Nah, ini adalah skema 4 fase yang dikemukakan oleh Simons. Mulai dari realitanya bagaimana, terus di dalam fase intelijennya itu akan dilakukan apa, dilakukan data collection, pengumpulan data, identifikasi masalah, melakukan klasifikasi masalah, melakukan statement masalahnya itu apa, barulah dari sekedar asumsi, barulah turun pada fase desain. Fase desain di sini untuk apa? Untuk melakukan formula, untuk menciptakan suatu model pemecahan dari masalah tersebut. Terus melakukan setting atau mengatur kriteria untuk pemilihan, gitu ya. Terus mencari alternatifnya. Setelah itu barulah memprediksi atau mengukur outcomes-nya atau pengeluar atau output-nya. Nah, dari fase ini akan didapatkan atau akan dilakukan validasi apa? Model yang dibuat. Dari validasi model yang terbuat tersebut, masuk pada choice, fase pilihan, dimulai dari solusi dari model tersebut, menggunakan model tersebut, terus melakukan sensitivity analysis, melakukan seleksi atau menyeleksi atau memfilter atau menyaring alternatif yang bagus, terus melakukan implementasi dan dilakukanlah desain control system. Nah, dari fase ini akan dilakukan verifikasi, testing dari solusi yang direncanakan dari model choice fase pilihan tersebut. Juga akan dilakukan satu fase, yaitu fase implementasi. Nah, jika fase implementasi tersebut ternyata gagal, maka
akan dimulai lagi pada fase intelijen ke fase desain dan fase choice gitu ya. Nah, jika dia sukses, maka dia bisa diimplementasikan di realitinya bagaimana. Nah, seperti itu. Oke, itu aja yang akan kita bahas pada hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.